Satu kali salawat diberikan 10 rahmat oleh Allah dan diampuni 10 dosa-dosa kita. Kita solat sehari semalam itu kan 5 kali Bapak dan Ibu. Dan wajib sewa kerajaan kan 5 kali itu. Artinya apa? Kalau setiap solat kita berselawat kepada Nabi Muhammad, berarti sudah 10 dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. 5 kali kita solat, 50 dosa kita diampuni oleh Allah. Dan 50 juga pahala kebaikan yang akan kita peroleh. Itu kalau kita kerjakan solat wajib. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Baik Bapak dan Ibu, adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu pertanyaan Bapak dan Ibu. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karena dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat?
syafaat itu artinya adalah pertolongan. Syafaat itu artinya adalah perlindungan. Syafaat itu artinya adalah keselamatan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat, Allah dan para malaikat-malaikat itu banyak jumlahnya Bapak dan Ibu. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, perbanyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, maka dia dicap sebagai orang pelit, dia dicap sebagai orang kikir. Kalau istilah Minangnya, orang yang dak nio berselawat tu orangnya campili, orangnya cekri, orangnya kikir. Karena Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika kita perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad, itu banyak sekali keberkahan-keberkahannya. Makanya ada beberapa keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat, keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa keutamaan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu, siapa yang berselawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. 1 kali selawat maka dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Bagaimana cara Allah membalas selawat sebanyak 10 kali? Cara Allah membalas selawat sebanyak 10 kali Bapak dan Ibu, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 10 rahmat. Allah akan memberikan kepada kita 10 pahala kebaikan. Dan Allah juga akan mengampunkan 10 dosa-dosa kita. Jadi luar biasa ya Bapak dan Ibu, 1 kali selawat diberikan 10 rahmat oleh Allah dan diampuni 10 dosa-dosa kita. Kita solat sehari semalam itu kan 5 kali Bapak dan Ibu, dan wajib sewa kerajaan kan 5 kali itu. Artinya apa? Kalau setiap solat kita berselawat kepada Nabi Muhammad, berarti sudah 10 dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. 5 kali kita solat, 50 dosa kita diampuni oleh Allah, dan 50 juga pahala kebaikan yang akan kita peroleh. Itu kalau kita kerjakan solat wajib. Apalagi kita tambah dengan kita mengerjakan solat sunnah Bapak dan Ibu, baik itu solat sunnah rawatib muakkad maupun itu solat sunnah rawatib ghairu muakkad. 10 kali awak solat sehari semalam Bapak dan Ibu, alah bara dosa yang diampuni oleh Allah. Apalagi awak berselawat itu 100 kali, bahkan sampai 1000 kali. Cara berselawat kepada Nabi Muhammad itu apa dan Ibu? Cara berselawat kepada Nabi Muhammad itu, ketika ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad,
maka kita jawablah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, apa keutamaan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, keutamaan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita perbanyak selawat, ternyata ini adalah salah satu sebab kenapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perbanyak berselawat ini, Bapak dan Ibu, ternyata penyebab kenapa doa kita, hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, Bapak dan Ibu, tentu kita punya hajat. Tentu kita punya doa masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ini kepada Allah, kita mohon ini kepada Allah. Ternyata salah satu penyebab kenapa doa itu cepat dikabulkan oleh Allah, ternyata adalah dengan kita berbanyak bersolawat. Dia Bapak dan Ibu, supaya doa waktu capek dikabulkan oleh Allah, capek dijabah oleh Allah, itu salah satu caranya adalah dengan perbanyak solawat tadi. Karena solawat ini, Bapak dan Ibu, itu kan termasuk ke dalam amalan ringan. Kan ringan selawat tu, Bu? Ringan tu. Kan tak baik selawat tu. Mudah selawat tu. Saking ringannya selawat itu, Bapak dan Ibu, bisa kita baca kapan dan dimanapun kita berada. Saking ringannya amalan selawat itu, Bapak dan Ibu, walaupun kita tidak berwuduk sekalipun, kita tetap diperbolehkan untuk berselawat. Apalagi kita berwuduk terlebih dahulu. Kan ringan tu, Bu. Berbeda dengan solat. Solat kan awak harus berwuduk terlebih dahulu, Bu. Kalau tidak berwuduk, awak tidak sah solat awak. Kemana itu? Karena wuduk itu termasuk ke dalam syarat sah solat. Tapi kalau solawat, Bapak dan Ibu, tanpa berwuduk sekalipun, kita tetap diperbolehkan bersolawat. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua, keutamaan berselawat itu adalah salah satu penyebab doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu, jangan kita mengira solawat yang kita baca itu tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang kita baca lupa akan tetap sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berselawat, maka selawat yang kita baca tadi itu akan dibawa oleh malaikat. Di selawat yang awak baca tadi itu dibawa oleh para malaikat dan disampaikanlah di hadapan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Nabi Muhammad, apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, bahwasannya fulan bin fulan. Artinya apa? Disebutkan nama kita secara detail kepada Nabi Muhammad. Disabuikanlah nama apa-apa, disabuikanlah nama ibu-ibu kecil malaikat. Ya Rasulullah, bahwasanya fulan bin fulan, dia berselawat kepada engkau. Dia berselawat kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, apa kata Nabi Muhammad kepada para malaikat, Bapak dan Ibu? Wahai malaikat Allah, bawalah selawat ini langsung ke hadapan Allah. Di siapa yang berselawat
kata Nabi Muhammad, bawalah selawatnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat tadi membawa selawat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, sesungguhnya fulan bin fulan, dia telah berselawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apa kata Allah kepada para malaikat, Bapak dan Ibu? Sesungguhnya setiap huruf-huruf yang kita baca dari selawat, maka itu akan terciptalah 360 malaikat, Bapak dan Ibu. Jadi setiap huruf yang kita baca dari selawat itu, maka terciptalah 360 malaikat. Ternyata 360 malaikat ini, Bapak dan Ibu, memiliki 360 kepala. 360 kepala itu memiliki 360 mata. 360 kepala itu memiliki 360 mulut. Yang mana 360 mulut ini memiliki 360 lidah. Yang mana 360 lidah ini, Bapak dan Ibu, akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa orang yang berselawat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat tidak akan berhenti, Bapak dan Ibu. Tidak akan berhenti para malaikat sebelum Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa orang-orang yang berselawat. Jadi keutamaan berselawat itu, Bapak dan Ibu, luar biasa. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita 10 keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itulah kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. 3 keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak dan Ibu. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.